Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik yang kelima, yaitu mekanisme pembentukan cekungan berupa pelengkungan litosfer atau lithospheric flexure. Nah, secara summary di sini ada 3 poin yang harus kita ingat, bahwa yang pertama, litosfer bisa melengkung, membentuk cekungan apabila dia menerima beban. Kemudian poin kedua, jenis cekungan yang terbentuk umumnya bersifat foreland basin. Ya, di sini kemudian yang ketiga, penyebab lengkungan atau beban yang diterima litosfer itu bisa berbagai macam, bisa berupa gletser, gunung api, delta, kolisi benua, dan zona subduksi. Nah, basicnya yang harus kita ingat mungkin diilustrasikan pada kartun oleh Fluim dan Marshak ini. Yang pertama, ya, kita punya satu litosfer yang masih lurus, tapi begitu kita beri beban maka akan terbentuk pelengkungan, dan di sini akan ada satu cekungan ya di sini. Nah, kira-kira ada 4 topik yang kita diskusikan pada materi ini. Yang pertama adalah di mana lokasi-lokasi lengkungan terjadi dan rigiditasnya. Yang kedua adalah kita akan zoom in pada tepi lempeng yang bersifat konvergen. Yang ketiga, kita mendiskusikan baji orogenik atau orogenic weights, dan yang keempat kita akan masuk ke cekungan foreland. Baik, yang pertama dulu yaitu mengenai lokasi-lokasi pelengkungan dan rigiditasnya. Nah, pelengkungan yang terkait dengan konvergensi lempeng ini ada 3 lokasi, tergantung pada jenis interaksi konvergen lempengnya ya. Jadi yang pertama ini terjadi pada kolisi atau konvergensi benua dan benua, maka kita akan punya di sini orogenic weights-nya membagi 2. Ada pro-foreland basin, ini berada pada bagian atas lempeng yang mensubduksi, dan kemudian ada retro-foreland basin, ini berada pada lempeng yang disubduksi. Ya, di sini. Walaupun dia kolisi, ingat tetap didahului oleh subduksi ya. Kemudian jenis kedua di sini yaitu subduksi kerak samudra di bawah kerak benua, maka kita punya retro-foreland basin ya di lempeng yang disubduksi. Sementara pada lempeng yang mensubduksi pada terbentuk palung ya, dan palung di sini dia bersifat cekungan juga, maka bisa disebut sebagai pro-foreland basin. Tetapi oleh Allen dan Allen ini belum diberi inisial pro-foreland karena di sini situasinya subduksinya masih landai ya di sini. Jadi karena landai maka cekungan lengkungan cekungan flexure basin yang terbentuk itu juga tidak signifikan. Nah, berbeda pada subduksi yang sangat terjal di sini, jadi sudut subduksinya tegak, maka akibat berat dari subduksi ini kita akan punya palung yang dalam, dan ini akan berkembang sebagai pro-foreland basin ya. Nah, efek lain adalah kita tidak akan punya retro-foreland basin. Kenapa? Karena di belakang busur gunung api kita akan punya backup extension atau peregangan belakang busur ya, karena efek rollback. Jadi kalau subduksinya sangat tegak ya, maka akan terjadi efek rollback, berbeda dengan model B tadi. Oke, jadi untuk lokasi di mana konvergensi lempeng ada 3 jenis ya. Benua lawan benua, kemudian samudra lawan benua tetapi landai, maka di sini yang berkembang hanya retro-foreland. Kemudian kalau dia tegak ya, di sini tipe ketiga, retro-foreland tidak berkembang, diganti oleh backup basin, sementara di pro-foreland malah berkembang. Nah, ini ada pertanyaan dari Krison ya. Pada bagian C ini apa yang terjadi kalau slabnya patah? Nah, jadi slab yang kerak samudra ya, Krison ya, maka tentu sudut subduksinya menjadi landai, maka dia akan beralih ke tipe B. Jadi pro-forelandnya hilang, digantikan dengan kemunculan retro-foreland pada lokasi sebelumnya adalah backup basin di situ ya.
Nah, kemudian lokasi kedua di mana pelengkungan terjadi itu ada pada glacier. Jadi beban es pada kerak benua ini akan membuat kerak benua itu akan melengkung, flexure. Maka di bagian interaksi antara glacier dan kerak benua tersebut kita akan punya cekungan, ya. Di sini disebut sebagai proglacial lake. Nah, ini pada gambar di bawah ini evolusi cekungan tersebut, ya. Seiring dengan waktu 10 pangkat 23, 10 pangkat 25 ini tahun, ya, sampai sini, maka kita akan lihat dia semakin landai. Kenapa? Karena esnya semakin mencair. Nah, kemudian lokasi ketiga kita punya model gunung api dasar laut atau seamounts. Ini contohnya di Hawaii. Karena pembebanan gunung api Hawaii, maka kerak litosfernya akan melengkung turun, ya. Maka kita akan punya di sekitarnya ini foreland basin, ya, di sini. Jadi kita akan punya cekungan akibat pelengkungan. Nah, ini seismik yang melewati Canary Island. Kita lihat nih gunung api dasar lautnya, kemudian di sebelah kiri dan kanan kita punya flexural basinnya, ya, di sini. Perhatikan bagaimana seismiknya di sini, ya, dia menebal ke arah gunung api, menipis ke arah luar, ya. Jadi ini menunjukkan terjadi penebalan di sini di dekat dengan pelengkungan gunung api dasar laut tersebut. Nah, kemudian di situs di lokasi pelengkungan akibat palung subduksi. Nah, ini khusus kalau kita kembali ke sini, ya. Jadi khusus di bagian sini, ya, B dan C. Maka kita akan punya tipe Mariana, ya, di sini. Jadi kita perhatikan dia bulging, naik dulu sebelum kemudian melengkung, ya, di sini. Nah, ada pertanyaan dari Hana, kenapa Mariana menjadi tipe tersendiri, gitu, ya. Ini adalah berbagai palung subduksi. Ada Central Aleutian di dekat Rusia, kemudian ada Bonin di Jepang, tapi Mariana dianggap berbeda, ya, modelnya dipisahkan. Ini karena banyaknya gunung api dasar laut yang masuk ke mendekati Mariana. Jadi profilnya ini adalah profil gunung-gunung api yang banyak di Pasifik Barat, ya, di sini. Nah, kemudian ini adalah lokasi pelengkungan kalau terjadi kolisi benua. Kita balik lagi ke model yang A pada slide pertama, ya, di sini. Maka kita akan punya ini adalah Himalaya, ya. Jadi orogeniknya ada di sini. Kemudian kita akan punya yang ini adalah cekungannya. Jadi yang merah ini di dalam kilometer, ya. Jadi sampai 6 kilometer dia bisa membentuk cekungan sedalam itu. Jadi ini berkembang di bagian depan dari orogenic wedge atau baji orogenesa akibat kolisi benua. Ada pertanyaan dari Krishna, apa bedanya flexure continental collision seperti yang ada di Himalaya ini dengan yang oceanic versus kontinent? Saya rasa itu bisa kita jawab kalau kembali ke slide pertama. Nah, di sini jadi mudah-mudahan Krishna bisa paham yang collision continent to continent yang A, ya, sementara yang oceanic versus kontinent tinggal Anda pilih B atau C, tergantung pada sudutnya, ya, di situ sudut subduksinya. Nah, kemudian kita masuk di bagaimana distribusi pembebanan dari satu flexure ring, ya, di sini. Maka kita lihat ini adalah tebal kerak yang bersifat elastis, ya, di sini. Dimana ini kita pergunakan untuk melihat yang slide berikutnya. Nah, ini kalau di kerak oceanic, ya, kita lihat di sini dia ini adalah data-data yang merah ini punggungan tengah samudra, kemudian yang ini adalah yang kotak ini adalah zona sesar transform, kemudian yang ini yang orange ini adalah seamounts, ya, sementara kalau di sini ini juga seamounts, kemudian yang trans di sini. Nah, ini yang kita baca sebetulnya adalah berapa sih ketebalan elastis dari suatu kerak sesuai dengan umurnya. Nah, sementara kurva temperatur ini hanya kurva panduan saja, ya, sesuai dengan temperatur kerak tersebut, ya, di sini. Nah, kalau kita lihat elastisitas atau berapa tebal kerak
samudra yang bisa dibebani ini kalau bersifat seamounts, maka dia di sekitar antara, tergantung umur ya. Jadi semakin tua dia semakin elastisnya semakin tebal di sini, jadi bisa mencapai 30 km. Nah, sementara kalau yang sesar transform dia berkisar di sini ya. Pada umur 25 sampai 75 dia bermain tebal elastisnya adalah antara 25 sampai katakanlah 40 km ya, dan seterusnya. Nah, ini di Theo menanyakan apa pengontrol flexural rigiditas ya. Jadi apa yang mengontrol ketebalan kerak yang bisa dibebani atau elastis. Ini kalau kita lihat adalah umur ya, umur kerak dan temperatur kerak tersebut. Kemudian Adiansah bertanya apa hubungan antara temperatur dan flexural rigidity ketika dia mencapai titik elastis temperatur 900 derajat. Nah, itu di sini ya. Jadi Adiansah bertanya, ini kalau digeser ke sini ke kurva 900 apa yang terjadi? Sebetulnya tidak ada apa-apa karena tidak ada data di sini. Datanya hanya satu ya di sini, yaitu milik palung ya. Palung bisa mencapai di sini. Jadi dia bisa elastis sampai kita lihat kira-kira saja 40 km ya di situ pada temperatur 900 derajat Celcius. Yang lain itu kita lihat tidak ada yang menjangkau 900 derajat Celcius. Jadi untuk Adiansah dan rekan-rekan yang lain perhatikan saja notasinya ya. Jadi kalau palung dia bisa mencapai, tetapi yang lain-lain umumnya berkisar antara 300 dan 600 derajat Celcius. Tidak ada data yang menyatakan mereka sampai ke 900 ya di situ. Nah, misalkan ini palung untuk usia 125 juta tahun, maka ketebalan kerak yang elastis itu bisa mencapai 60 km. Kira-kira begitu ya cara membacanya. Nah, bagaimana dengan kerak benua? Kalau kita perhatikan di sini di kerak benua ini ini sebaran data-data elastisitas kerak benua. Ketebalannya elastis rata-rata di sekitar 25 sampai 50 ya di sini. Ini untuk atau ini dikatakan rata-rata 125 km. Ada juga yang sampai 250 km di sini. Jadi ada pertanyaan dari Theo, kenapa hanya ada 2 saja? Nah, ini sebetulnya ini hanya regresi linear saja. Kita punya data kebanyakan di sini, diambil satu garis. Kemudian ada juga data yang menyebar outlier di luar garis pertama, itu jatuhnya di ketebalan 200 di sekitar 450 cm. Jadi di sini jadi ketebalan keraknya 250 kilo, sementara tebal elastisnya hanya 75. Jadi cara bacanya begini. Jadi tebal litosfer itu ada yang 125, ada yang 250 ya. Jadi tergantung ketebalan pegunungannya. Jadi kalau di daerah pegunungan biasanya tebal litosfer bisa 250 kilo, sementara kalau di daerah paparan itu biasanya hanya 125 kilo ya. Nah, sekarang dari tebal litosfer sekian itu berapa sih yang elastis? Jadi dilihat saja di sini klaster data. Jadi kalau tebalnya hanya 125, yang bisa elastis hanya sekitar 40 km paling atas ya. Nah, kalau tebalnya 250 km, maka dia tebal kerak bagian atas yang bisa menerima elastisitas atau rigid itu adalah sekitar 75 km ya. Jadi seperti itu membacanya. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kita bisa melihat distribusi. Yang hijau ini artinya tebal elastisnya tinggi, sementara yang merah tebal elastisnya kurang, yang kuning transisi ya di sini. Artinya apa? Jadi semakin tebal kerak benua berarti dia di sini, sementara kalau tebal elastisnya tipis, TE-nya kecil, dia kisarannya di sini. Jadi kita bisa lihat artinya apa? Ini adalah yang tebal itu adalah keraton, intinya benua ya, core of the core gitu ya, core of the continent. Jadi yang biru ini adalah inti kerak benua atau keratonnya Eurasia. Yang di sini biru Afrika ini keratonnya Afrika. Yang di sini di daerah timur Amerika Utara ini adalah keraton Amerika Utara. Ini keraton Amerika Selatan, dan ini keratonnya Australia ya, bisa kita lihat. Yang lain itu keraknya lebih tipis ya, dia low tebal elastik.
Oke, itu bagian yang pertama ya, mudah-mudahan cukup jelas, dan kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu convergent plate boundary.